الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Lord of the universe, may peace and blessings be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, companions, his family, and all of his faithful followers, and all of his faithful followers. Honorable audience, on this occasion, I would like to convey the importance of morality in our daily life. Morality is a reflection of one's faith and then integral part of Islam. Jadi, anak-anakku sekalian, hari ini Mister berdiri di depan kalian untuk membawakan kultum atau kuliah 7 menit yang berjudul akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang ada pada surah Al-Kalam ayat keempat yang berbunyi wa innaka la'ala hulkin azimi, which means, and indeed you, Muhammad, are of a great moral character, atau dan sesungguhnya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. From this verse, it is clear that the messenger of Allah is the best role model. Atau jadi Nabi Muhammad ini merupakan salah satu suri tauladan yang paling sempurna. Therefore, we must always follow his example in our daily life, so that we can preserve the importance of good character. Nah, to understand this further, let us look at the following points. Jadi ada beberapa poin yang Mister akan jelaskan di kultum hari ini. First point, definition of morality atau definisi tentang akhlak. Ya, yang dimana pengertian akhlak ini, kalau kita berbicara tentang akhlak selalu mengacu kepada tentang perilaku ataupun sifat manusia. Nah, kemudian sifat manusia pun itu selalu mengacu kepada nilai-nilai agama dan moral. Mungkin akhlak ini terbagi menjadi dua, yang dimana mungkin kita ketahui akhlak terpuji dan akhlak tercela, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Nah, akhlakul karimah ini merupakan akhlak yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau kita melakukan ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti jujur. Selain dari jujur, kemudian amanah dan sabar. Namun sebaliknya, untuk akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela itu juga ada. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti orang yang sering bohong, kemudian orang yang berkhianat, serta orang yang kikir. Ya, jadi itulah merupakan perbedaan akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Second point, yaitu morality in daily life atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapan akhlak kehidupan sehari-hari ini Mister ambil 3. Yang pertama itu adalah honesty atau kejujuran. Ya,
Seperti yang diriwayatkan Rasulullah SAW, yaitu kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawamu kepada ke surga. Ya, seseorang yang terus-menerus berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Ya, jadi jika kalian menerapkan kejujuran ini dalam kehidupan kalian, insya Allah kalian menjadi orang yang terpilih. Ya, kalian menjadi orang terpilih. Yang kedua yaitu adalah trust atau amanah. Ya, yang dimana amanah ini mungkin kita sering temui. Ya, kita sering temui amanah ini, entahkah dari kita pergi ke sekolah ataupun pulang ke rumah. Yang dimana kalau kita pergi sekolah, kita diamanahkan bahwasanya untuk mendengarkan Miss dan Mister. Ya, jika kalian melakukan amanah tersebut, insya Allah kalian masuk dalam akhlakul karimah. Ya, tapi jika tidak, kalian datang ke sekolah hanya datang untuk tidur, misalnya berbolos-bolosan, artinya itu kalian tidak masuk dalam kerana itu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu patience atau sabar. Mungkin kalau kita berbicara tentang sabar ini kita selalu disuruh atau dianjurkan untuk dalam hal masalah apapun untuk bersabar. Bersabar. Kemudian seperti yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, yang artinya which means wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi itulah merupakan tiga penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, third point, ya poin ketiga yaitu morality in social interaction atau akhlak yang selalu kita temui di dalam kehidupan bersosial kita, ya interaksi sosial kita. Yang dimana Mister juga ambil tiga. Yang pertama, mungkin kita biasa melihat ada orang yang saling menghormati, respecting other, ya menghormati orang lain. Mungkin anak-anak sekalian di sini, kalian hanya menghormati atau kalian hanya sekedar menyalimi atau menghormati hanya Mister atau Miss yang mengajari kalian. Tapi sebenarnya yang harusnya dilakukan yaitu kalian harus menghormati semua, bahkan yang tidak mengajarkan kalian. Paling tidak kalian senyumi. Itu menandakan bahwasanya kalian menghargai Miss dan Mister yang ada di sekolah ini. Ya. Kemudian yang kedua yaitu being kind to neighbors atau berbuat baik kepada tetangga. Ini mungkin kita biasa lakukan di kehidupan kita di rumah, ya. Kemudian yang ketiga ini merupakan sifat yang sangat Mister rasa tidak bagus, yaitu avoiding backbiting. Ya, avoiding backbiting ini merupakan gibah atau gosip. Ini kita biasa temui, ya. Yang dimana kalau ada orang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik, kita juga melakukan hal yang sama. Kita mengemas sebuah masalah itu sebagai cerita, ya. Jadi itu merupakan hal yang tidak baik. Ya, jadi untuk ananda-anandaku melakukan hal-hal tersebut, Mister rasa jangan pernah melakukan hal itu lagi, ya. Kemudian the last point, the importance of moral education atau pentingnya pendidikan akhlak. Ya, pentingnya pendidikan akhlak. Yang dimana pendidikan akhlak ini sebenarnya kita harus mulai dari sejak dini. Apalagi anak-anakku yang masih SD ataupun SMP, ya itu masih mudah diatur. Ya, jangan pernah merasa bahwasanya besarti baru saya mau mengubah semuanya. Tidak, justru dari kecil, dari sejak dini kalian itu wajib mengubah itu semua. Karena dari sejak dinilah kalian bisa lebih terbentuk, mau dari segi akhlak kalian ataupun moral kalian. Ya. Kemudian
disambung oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari apa yang Mister bilang tadi, ya, seperti yang dikatakan Rasulullah. Berarti orang tua memiliki peran penting yang sangat penting, ya. Jadi bukan hanya orang tua, tapi Miss dan Mister juga itu merupakan memiliki peran penting. Oke, mungkin dari kesimpulan kultum hari ini atau conclusion itu my beloved children invite, morality is one of the main pillars of Islam. Behaving good morality, we not only gain the pleasure of Allah but also create harmonious and peaceful society. Let us always strive to improve our character and become better individuals each day. So I think that's all for me. May Allah guide us all to be among those who uphold good morality in all life. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.